Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube channel Waki Atin. Jangan lupa like and subscribe. Pada kesempatan hari ini masih di pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Saya masih akan membahas tentang materi khususnya untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 multimedia, yaitu pada materi pembuatan prototipe produk barang dan jasa. SMK bisa, SMK hebat. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan apa itu pengertian prototipe. Jadi sebelumnya sudah kita pernah membahasnya ya. Jadi agar produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang bebas cacat dan tidak ada lagi pemborosan atau dibuang atau destroy atau dikerjakan ulang atau rework and repair, maka tahapan yang sangat penting dalam perencanaan awal pembuatan produk adalah dengan pembuatan prototipe produk. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Karena hal ini menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Adapun tahapan-tahapan kegiatan desain produk ya, jadi produk desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produknya. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama adalah memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan oleh pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan fasilitas dari perusahaan atau diri kita sendiri jika kita adalah seorang wirausaha. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka seorang desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, diantaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membuat sketsa. Dalam pembuatan sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas. Sketsa ini dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran yang sebenarnya ya, anak-anak, tapi dapat terlihat dari skala perbandingan produk asli. Kemudian yang terakhir adalah membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan kemudian dikerjakan lebih lanjut bagaimana cara produksinya. Berikut Ibu berikan contoh prototipe atau desain produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh teman atau kakak kelas kalian ya di tahun ajaran sebelumnya. Ini adalah desain prototipe hasil karya Iwayan Sugiartana kelas 11 MM1 ya. Ini adalah prototipe desain produk jasa pembuatan masker ya dan baju anime. Berikutnya ini adalah contoh prototipe masker ya. Ini contoh prototipe masker sekaligus produk masker hasil buatan siswa. Masker ini dibuat oleh Teguh ya, saat dia duduk di kelas 11 MM1 di tahun ajaran 2019-2020.
Kemudian selanjutnya ini adalah contoh prototype hand sanitizer yang sudah dibuat oleh Cok Dimas saat dia duduk di kelas 11 MM2 di tahun ajaran 2019-2020. Lalu ini juga beberapa contoh prototype hand sanitizer siswa di tahun ajaran yang lalu ya, atau tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini juga contoh prototype dari makanan dan kemasan makanan ya yang dibuat oleh siswa ya, kakak kelas kalian ya. Kalau ini adalah prototype makanan yang dibuat oleh Anak Agung Sagung Putri ya, Laksmi ya. Dia kelas 11 MM2 di tahun ajaran 2019-2020. Dan ini ada desain kotak atau desain box martabak. Selanjutnya ini adalah contoh prototype produk jasa ya, produk jasa pembuatan picture art atau desain anime yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian yaitu Andreasa di kelas 12 MM2 untuk tahun ajaran ini yaitu tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya ini adalah contoh prototype vas bunga. Nah, ini Ibu berikan contoh gambar prototype produk makanan ya anak-anaknya. Jadi kalian harus membuat prototype tersebut seindah mungkin agar konsumen ya, calon pembeli itu tertarik untuk membeli produk kita ya, baik dari segi desain ataupun dari kemasan produk makanan yang akan kita buat. Nah, ini contoh gambar prototype jasa pembuatan kemasan produk makanan ya, yaitu produk kemasan kue basah ya, yaitu lemper, dan produk kemasan keripik ya. Kalau dibuat seperti ini, dibuat cantik seperti ini desain kemasannya, tentunya kita akan bisa menjual produk kita lebih mahal ya, atau mungkin lebih diminati oleh konsumen atau calon pembeli. Selanjutnya ini Ibu berikan contoh beberapa produk karya siswa SMK Wirabakti dan Pasar ya. Ini adalah pot yang terbuat dari kain bekas dan semen ya. Ini adalah hasil karya Yogi Pramana 12 MM1 di tahun 2019-2020. Kemudian ini adalah produk dari Eka ya, waktu dia duduk di kelas 11 MM2 pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, selanjutnya ini adalah contoh produk masker dan layang-layang yang sudah dihasilkan oleh siswa. Ini adalah produk masker yang dihasilkan oleh Yuli ya, kelas 12 MM2 di tahun ajaran ini, di tahun ajaran 2020-2021. Berikutnya ini juga hasil karya di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2020-2021 ya, di awal semester. Ini adalah produk karya dari Ade Pradana dan Gitara kelas 12 MM2. Nah, selanjutnya Ibu berikan contoh, ini beberapa contoh kerajinan bahan limbah atau barang bekas yang sudah dihasilkan oleh siswa SMK Wirabakti dan Pasar. Begitu juga ini adalah hasil karya siswa atas nama Randy 12 MM1 di tahun ajaran 2020-2021. Ini adalah beberapa contoh hasil produk lampion siswa. Nah, ini juga adalah contoh produk sablon ya, atau produk desain dari hasil karya Bagus Selvana kelas 12 MM1 di tahun ajaran ini, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, untuk kesempatan hari ini Ibu akhiri dulu pertemuan kita untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum Ibu akhiri, ada istilah pepatah untuk menyemangati kita dalam melakukan dan menjalani kehidupan kita, yaitu the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
yang artinya akar dari belajar itu adalah kepahitan, tetapi akan berbuah kemanisan. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu.